Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam kebajikan, salam rahayu, salam sagung dumadi buat para subscriber juga pecinta ngaji rasa 99 dimana berada. Semoga kalian semua selalu diberi rahmat, diberi daya, diberi rezeki, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Oke, kembali lagi bersama ngaji rasa 99. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah video tentang dimana Gus Samsudin menjadi seorang yang jadab karena mengamalkan amalan ini. Karena itu simak video ini sampai selesai ya, agar tidak terjadi salah paham. Oke. Kan amalan yang dari Abah Hamid, yaitu Abah Yai di Condromawa itu. Nah, ketika mengamalkan amalan itulah sayang terjadinya sesuatu hal yang di luar dari kenalaran. Itu ketika saya istiqomah mengamalkan sholawat nuridat dan dzikir ismudat. Dzikir ismudat itu dzikir Allah, 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 itu masuk nafas Allah, keluar nafas Allah, masuk nafas Allah gitu. Terus akhirnya beliau memberikan ijazah ke saya dzikir Yahu. Jadi hu Allah itu kalau di dalam ilmu tasawuf disebut dengan dzikir saman. Jadi dzikir ismujat, terus setelah naik gitu, baru beberapa tahun setelah mengamalkan dzikir ismujat Allah itu ditarget ya satu hari 12.000. Terus setelah itu baru naik ke dzikir saman. Dzikir saman itu dzikir hu Allah gitu. Itu penjelasannya ada di dalam surat Al-Ikhlas. Kenapa surat Al-Ikhlas itu awalannya menggunakan kul hu. Itu menandakan Allah itu menerangkan tentang siapa dirinya gitu. Hu Allah gitu. Jadi masuk nafas keluar nafas Allah. Tapi amalan ini harus diamalkan yang sudah mendapatkan ijazah ya, yang belum jangan. Ini hanya sekedar cerita saja gitu ya. Maaf teman-teman ngaji rasa 99, bukan maksud hati saya ini menjadi sombong. Cuma saya ingin membuka pikiran teman-teman semua. Memang benar apa yang disampaikan Gus Samsudin, karena saya sebagai seorang pelaku perjalanan rohani juga mengalami hal seperti apa yang dialami Gus Samsudin. Cuma bedanya kalau saya tidak sampai mengalami kegilaan. Dan memang benar apa yang diamalkan memang harus lewat ijazah, karena saya dulu juga lewat ijazah kiai saya waktu di pondok, yaitu Kiai Muhammad. Oke. Nah, ketika saya malam mengamalkan dzikir ini, itu saya berjalan sekitar 2 tahun. Jadi ketika saya mengamalkan amalan ini itu sering sekali saya itu ketawa sendiri, terus menangis sendiri kayak gitu. Oh tenan. Jadi saya itu sering ketawa sendiri, menangis sendiri kayak gitu. Ya seperti kayak orang gila gitu. Sampai akhirnya saya bilang sama Umi, yang nanti kalau semuanya terjadi, ini demi Allah ya, demi Allah. Saya katakan sama istri saya, yang nanti kalau terjadi apa-apa dengan saya, dengan taruh aja aku ndek pondok Condro, terus sampean pulang kayak gitu. Saya bilang seperti itu. Tapi karena Umi itu cintanya luar biasa ya, Kak. Jadi walaupun suaminya gila itu enggak ditinggalin. Jadi masih tetap diurus gitu. Karena apa? Karena sering saya itu seperti hilang kesadaran gitu loh. Sering kalau setiap malam itu Mas Fikri masih sering nemuin, masih sering nemuin saya kayak gitu. Bahkan hampir semua karyawan saya dulu tahu. Hampir setiap malam itu saya kalau dzikir itu pertama itu yang saya rasakan itu badan kayak bergetar gitu. Ngewel gitu loh, itu yang pertama. Terus yang kedua itu bergerak tanpa bisa mengendalikan gitu. Mulai bergerak gitu, kayak kita dengerin musik yang enak gitu loh. Jadi asma Allah itu kalau terus dibaca akhirnya menumbuhkan rasa cinta itu. Dan kalau sudah cinta, kalau batinnya sudah cinta, nanti raganya itu nggak akan mampu untuk menahan kayak gitu. Jadi kurak aja kayak gitu. Kalau yang pengamal tarekah paham lah. Nah setelah badan bergerak terus seperti itu, akhirnya mulut itu seperti berbicara sendiri. Jadi setiap dzikir itu ngomong dewi.
ngomong gitu nggak karuan. Nah setelah berbicara sendiri, terus seterusnya itu saya itu seperti merasakan titik putih gitu di tengah-tengah alis ini. Nah ini namanya cakra asna. Nah titik putih itu membuat diri kita itu menjadi bingung membedakan antara yang zahir dan yang batin itu bingung gitu. Karena apa? Karena ketika melihat orang, apapun yang kita lihat itu seperti Allah gitu. Jadi nggak ada yang nggak Allah tuh nggak ada. Ngelihat gunung itu Allah, ngelihat lautan itu Allah. Ini hati-hati ya bahasa seperti ini kalau dipahami secara awam takutnya jadi syirik gitu. Ini bahasa tasawuf sebenarnya. Hampir semua orang-orang yang mengamalkan tarekah biasanya mengalami hal kayak gini. Jadi saya itu ketawa sendiri, menangis sendiri itu karena apa? Karena semua yang saya lihat itu seperti Allah gitu. Jadi kalau melihat gunung yang indah itu, gunung aja indah banget apalagi yang menciptakan kayak gitu. Jadi yang dilihat itu bukan gunung lagi tapi Allah gitu. Melihat lautan yang indah, pantai gitu. Itu yang dilihat bukan lagi lautannya, pantainya, tapi yang menciptakan gitu loh. Indahnya kayak gimana kayak gitu. Terus melihat orang manusia kayak gitu. Orang kok bisa hidup walaupun sebenarnya dia sendiri tidak bisa menghidupkan diri sendiri, kan aneh ya. Gimana kalau mobil kan ketika hidup pasti dia dihidupkan, kalau enggak kan dia berhenti. Tapi manusia enggak. Manusia kan tetap hidup walaupun dia tidak bisa menghidupkan. Seperti halnya jantung, dia berdetak tanpa kita menyuruh. Pernah kita nyuruh jantung, hai jantung, pompakan darahku biar aku tuh hidup gitu. Atau ada pengaturannya? Kan enggak ada. Nah disitulah sehingga yang ketika kita melihat orang itu kayak melihat Allah gitu. Akhirnya setiap hari cuma ketawa, menangis, ketawa, menangis, terus terjadi sampai 2 tahun. Seperti yang diceritakan Umi tadi malam itulah. Di Abah itu pernah dulu itu kayak orang linglung itu selama 2 tahun kayak gitu. Jadi gilanya itu ya sebenarnya bukan gila karena kehilangan harta, bukan ya, insya Allah enggak ya. Bukan juga hilang karena mengejar wanita ya, enggak ya, enggak kayak si Dimas ya. Tapi gilanya itu waktu itu gila kepada Allah gitu waktu itu. Sehingga saya sama abah saya itu, nama Jadab itu bukan saya yang menamakan diri saya, tetapi waktu saya datang ke pondok itu sama kiai saya langsung dikaplok, wah itu tampar saya. Tampar terus kok gendang. Dilokne gitu. Terus akhirnya ya sama teman-teman pondok juga akhirnya dipanggillah Jadab gitu. Jadab itu artinya gila. Jadab itu artinya gila. Jadi bukan kok nama Jadab itu gimana-gimana itu, enggak. Jadab itu gila gitu, Majnun. Tapi kalau Jadab itu di atasnya Majnun. Jadab itu artinya adalah orang yang gila kepada Allah waktu itu. Tapi kayaknya sekarang saya mulai gila lagi deh. Tapi bukan gila kepada Allah kayak saya. Masya Allah. Ya gitu ceritanya sayang. Ya dulu itu kalau ngamalin sholat lillah itu nggak berasa. Mulainya itu habis isya. Itu tahu-tahu tiba-tiba itu subuh. Nggak tahu apakah ketika sholat itu berdiri tok atau ruku tok apa sujud, nggak tahu apakah ya. Tapi kalau kata Umi ya biasa aja. Nah duduk ya ruku ya sujud ya sholat biasa kayak gitu. Tapi nggak berasa. Pokoknya sudah namanya sudah niat sholat karena Allah begitu. Wes sholat Allah baru wes hilang pleng gitu. Tahu-tahu wes pagi gitu. Saya salut sekali ini guys, karena apa yang disampaikan Gus Samsudin memang benar-benar realistis, tapi itu bagi orang-orang yang belajar hakikat makrifat, karena memang itu kenyataannya ya. Memang kalau sudah mencapai kesadaran maka kita itu akan digerakkan oleh Allah. Itu sering kejadian yang kayak gitu. Terus sampai makanya Umi tadi malam itu ketawa ceritain saya semalam salam itu ya gitu. Jadi kalau zikirnya malam itu membaca mulai dari setelah sholat terus membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah
Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak, dimulai dari sudah salam. Dia cuma salam tok. Jadi wiridnya cuma assalamualaikum warahmatullahi. Itu sambil jalan. Ketemu orang salam, sama tembok ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sama genteng, pohon-pohon itu satu persatu itu dari sini pindah sini semuanya itu disalam. Malam itu kan muter-muter. Semalam itu muter-muter aja. Makanya Umi itu kalau cerita sambil ketawa-ketawa. Sekarang ngedan nih loh. Saya kan jadi agak setengah sadar kayak gitu. Terus saya bilang itu, kalau jenengan tersiksa atau jenengan ngerasa kayak gimana, sampean pulang aja gitu. Aku taruh di pondok kayak gitu. Tapi Umi nggak mau. Sampai 2 tahun loh kayak gitu. Pelongol. Kenapa salam gitu? Karena yang saya rasain waktu itu, jadi gini loh. Pernah ketika mengamalkan dzikir ismul zat sebelum dikasih dzikir saman ya, sama kiai saya, dzikir ismul zat Allah itu dimulai dari badan mulai bergetar itu tuh kayak jari, tangan, rambut, kaki itu dzikir Allah sendiri gitu loh. Jadi seluruh tubuh itu kayak berzikir Allah sendiri gitu. Nah, dari kejadian itu akhirnya kan saya sampai berpikir kalau diri saya itu kan Allah kayak gitu. Terus akhirnya saya itu muter-muter tanya-tanya ke kiai-kiai saya, tanya-tanya ke guru-guru saya. Saya tanya ini, saya itu gimana, ini terus bagaimana kayak gitu. Ada sih beberapa kiai saya, guru saya yang mengatakan wes mandek kok ae. Iku sirik gitu juga ada. Terus ada juga yang bilang sama saya, wah nanti wengku gendeng tenan kayak gitu, suruh berhenti juga ada. Tapi jawaban itu belum memuaskan diri saya. Sampai akhirnya ketemu sama Abah Hamid lagi, terus beliau menyampaikan kepada saya tentang beberapa hal lah ya, yang nggak bisa saya ceritain di sini karena ini tentang ilmu kaji diri. Intinya beliau menyampaikan sesuatu yang menenangkan batin saya, terus akhirnya saya mantap untuk terus mengamalkan dzikir itu gitu. Itu sebelum pada akhirnya ya gendeng tenanan ya. Sebelum pada akhirnya terus kasih dzikir saman itu. Iya. Pada akhirnya sebenarnya pengalaman ini menurut saya sesuatu hal yang luar biasa karena menghilangkan kesuuzonan lah kepada orang gitu. Karena dengan hal ini menghilangkan keterbatasan akal kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya santri itu ya memang harus disenggolkan dengan yang gaib-gaib atau mengamalkan hijab atau mengamalkan mahabbah lah. Kan banyak orang yang berbicara kenapa harus sholat di gua kayak gitu dan sebagainya. 2 tahun di pinggir. Maka oleh Sunan Kalijaga disanepkan dengan sangkan parane dumadi supaya kita itu tahu dari mana asalnya. Terus kita ini di dunia ini mau apa, terus tujuannya mau kemana. Terus supaya kita itu tahu. Bagaimana menurut teman-teman semua? Tapi memang itu kenyataannya bagi orang-orang yang belajar hakikat, makrifat, semua pasti ada resikonya. Dan terima kasih sekali yang sudah menonton, dan jangan lupa like, subscribe, komen, oke?